Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan membawakan sebuah cerita Israiliyat. Mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan umumnya buat para pendengar YouTuber yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu ada seorang pemuda bernama Jurid. Jurid ini adalah seorang yang ahli ibadah. Dia seorang pemuda yang tekun beribadah. Dia setiap hari, kalau pagi, siang, sore itu digunakan untuk berpuasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam digunakan untuk sholat tahajud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika beliau sedang senang-senangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibunya kangen kepada Jurid. Sehingga karena saking kangennya seorang ibu kepada Jurid, suatu saat ibunya itu datang mendekati ke tempatnya Jurid. Kebetulan Jurid tinggal tidak serumah dengan ibunya. Jurid karena pengen ibadahnya tidak terganggu oleh siapapun, dia membangun sebuah musola kecil di pinggir hutan. Di pinggir hutan, di sana dia membangun sebuah musola untuk ia jadikan tempat ibadah setiap harinya. Setiap saatnya dia sholat, zikir, dan lain sebagainya di musola tersebut. Suatu ketika ibunya kangen kepada Jurid, sehingga ibunya pun datang ke tempatnya Jurid dan dia memanggil Jurid. Ternyata apa? Ketika sedang dipanggil, Jurid itu sedang menjalankan sholat, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedang sholat dipanggil sama ibunya sholat sunnah, kata Jurid dalam hatinya, "Ummi am sholati, sholatku apa ibuku?" Ya, berkali-kali ibunya memanggil, tapi Jurid tetap terus menjalankan sholat, tidak berpaling sedikit pun. Akhirnya ibunya pun pulang dengan penuh dengan kekecewaan. Besoknya lagi ibunya datang lagi ke situ, datang ke tempatnya Jurid, memanggil lagi Jurid sampai berkali-kali. Namun Jurid tetap dalam hatinya selalu berpikir sholatku atau ibuku. Namun dia tetap bersikukuh, dia tetap menjalankan sholatnya. Sampai kejadian itu sampai 3 kali berturut-turut, sehingga akhirnya ibunya pun kesel sama Jurid. Sehingga apa? Dia dalam hati ibunya bergumam, "Ya Allah, jangan engkau matikan Jurid sebelum dia difitnah oleh seorang perempuan." "Ya Allah," kata ibunya, "jangan engkau matikan Jurid sebelum engkau fitnah dia dengan seorang perempuan." Selang beberapa waktu, akhirnya orang-orang Bani Israel pun banyak yang tahu kalau Jurid itu adalah orang yang ahli ibadah. Akhirnya orang-orang Bani Israel itu pengen mengetahui sejauh mana kekuatan daripada keimanan daripada si Jurid tersebut. Akhirnya orang Bani Israel pun menyuruh memberikan sayembara, barang siapa yang mampu menggoda Jurid maka dia akan mendapatkan hadiah emas yang luar biasa banyaknya. Akhirnya pada seorang perempuan yang berkata dalam hatinya, saya insya Allah bisa menggoda Jurid. Akhirnya si perempuan itu datanglah ke tempat Jurid sambil menggoda, memanggil Jurid. Akhirnya apa? Jurid ketika dipanggil si perempuan itu, Jurid tetap khusyuk menjalankan sholatnya. Berkali-kali si perempuan tersebut menggoda kepada Jurid, namun Jurid tetap tidak berheming, tetap melihat, tetap dalam kondisi dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si perempuan tersebut kecewa, sehingga dia keluar dari tempatnya Jurid. Dia melakukan suatu hubungan intim dengan seorang pengembala kambing, sehingga lama-lama si perempuan ini mengandung. Nah, ketika mengandung inilah si perempuan ini memberikan fitnah bahwa dia dihamili oleh Jurid. Akhirnya apa? Ditunggu sampai si perempuan itu hamil. Setelah perempuan itu hamil dan melahirkan,
masyarakat banyak yang akhirnya membenci kepada Jurid, katanya Jurid tukang zina dan lain sebagainya. Akhirnya seluruh masyarakat orang-orang Bani Israel pada saat itu berkumpul untuk menghancurkan tempat ibadahnya Jurid. Akhirnya mereka pun pada datang ke tempatnya Jurid dan menghancurkan tempatnya Jurid. Akhirnya Jurid bertanya, loh kenapa tempatku dihancurin? Kenapa kalian menyerang tempat ibadahku? Kata tokoh di situ, kamu percuma beribadah setiap saat, tapi kamu masih melakukan suatu perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar apa kata Jurid? Ini kamu telah melakukan suatu perbuatan zina sehingga menghasilkan anak ini. Sebentar dulu, saya mau tanya dulu kepada si anak tersebut. Akhirnya Jurid pun menjalankan sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah SWT. Sebenarnya anak siapakah ini? Kata dalam hatinya Jurid. Akhirnya Jurid pun menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah selesai menjalankan sholat 2 rakaat, dia tanya kepada si bayi yang masih kecil itu, hei bayi, anak siapakah engkau? Kata si bayi itu menjawab dengan penuh suara yang lantang dan jelas bahwa aku adalah anak si pengembala itu. Ya, anak si pengembala itu dialah sebenarnya ayahku, bukan kamu. Akhirnya masyarakat yang saat itu pada mendengar apa yang telah dikatakan oleh si bayi tersebut, sehingga masyarakat tersebut minta maaf kepada Jurid dan dia akan membangunkan musola buat Jurid yang terbuat dari emas. Namun Jurid menolaknya. Jurid tetap minta dibangunkan, tapi seperti semula dengan menggunakan tanah liat seperti biasa. Inilah akibat daripada orang-orang anak-anak yang tidak mau taat tunduk patuh kepada orang tua. Jadi walaupun doa orang tua buruk seperti apapun bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan anak-anak itu semuanya dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.